Shalom, damai di hati. Saat mengatakan damai di hati, saudara bisa saja belum merasakan damai itu. Karena itu bukalah selalu hati, pikiran, dan totalitas hidup saudara untuk menikmati damai sejahteranya di situasi tersulit sekalipun. Mari kita ikuti program Renungan Harian Keluarga hari ini, Kamis 6 Juli 2023 bersama dengan saya, Pendeta Roy Martin Nangoy. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini di Kamis 6 Juli 2023 ada ruang, ada kesempatan bagi kami untuk boleh belajar firman. Tuhan, Engkau yang berkenan supaya sapaan firman-Mu menerangi kami ketika kami hendak menjalankan aktivitas kami di hari ini. Biarlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan memenuhi kehidupan kami setiap saat. Ampuni salah dan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca Alkitab. Bacaan kita hari ini dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7 yang tertulis begini dalam Alkitab. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian bacaan kita dan tema kita hari ini, damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, jika saya bertanya saat ini, apa yang saudara rasakan? Apakah saudara merasakan kedamaian? Prediksi saya, sedikit yang akan menjawab iya. Sebagian besar akan menjawab tidak. Di hidup kita ada pergumulan yang kita hadapi. Dalam rumah tangga, suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara. Kita juga tidak luput dari tantangan pergumulan ekonomi saat ini. Itu secara global. Juga kita bergumul dengan pekerjaan. Sulit untuk mendapatkan pekerjaan di saat ini. Banyak pengangguran. Juga kita bergumul dengan kesehatan. Bagaimana merasakan damai di dalam kondisi yang penuh persoalan? Saudaraku, ada anggota jemaat yang bilang pada saya, Pak Pendeta, sulit saya merespon shalom itu dengan mengatakan damai di hati. Berulang-ulang disampaikan, kemudian saya sampaikan, coba orang lihat di Alkitab. Saat Yesus menampakkan diri kepada para murid sesudah kebangkitannya, itu mereka tidak dalam keadaan damai. Mereka dalam ketakutan, kekhawatiran. Tetapi Yesus hadir dalam situasi itu dengan mengungkapkan damai sejahtera bagi kamu. Ungkapan itu disampaikan Yesus sebagai prakarsa Allah yang membawa damai di tengah-tengah situasi yang tidak damai. Kalau saudara merasakan ketidakdamaian, bukalah ruang kehidupan untuk damai sejahteranya boleh hadir. Saudaraku, damai sejahtera Allah ialah ketenangan yang dimiliki Allah. Dan hanya Allah yang dapat memberikannya kepada siapapun yang dia kehendaki. Frase yang melampaui segala akal pada umumnya dipahami sebagai ketidakmampuan mutlak dari pikiran manusia untuk memahami kedalaman damai sejahtera Allah ini. Mungkin lebih tepatnya diungkapkan ini berarti bahwa damai sejahtera Allah jauh melampaui semua perencanaan cermat dan gagasan cemerlang kita untuk mengatasi kekhawatiran kita. Ada frase akan melihara. Kureo, bahasa Yunaninya, artinya memelihara. Kureo itu adalah sebuah istilah militer
yang berarti menjaga atau membentengi. Dengan memakai kiasan yang jitu, Paulus melukiskan damai sejahtera Allah seperti seorang pengawal yang bertugas menjaga gerbang kehidupan batinia seseorang dalam pikiran, kehendak, dan perasaan. Karena itu damai sejahtera benar-benar boleh dirasakan. Kita ingat kisah Stefanus saat dia dilempari dengan batu di Kisah Para Rasul pasal 7. Dalam situasi yang tertekan itu di ayat 56 dia berkata, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Itu di saat tertekan, orang melempar dengan batu. Tapi dia melihat anak manusia, Yesus. Damai dimiliki dalam situasi tersebut. Sehingga di ayat 59 di Kisah pasal 7 itu, Stefanus mengatakan, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Bahkan kepada orang-orang yang melempari dia dengan batu, masih dapat dikatakan dalam doa. Ayat 60 Kisah pasal 7, "Ya Tuhan Yesus, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Kedamaian yang sungguh-sungguh dirasakan melampaui akal dan logika. Saudaraku, biarkanlah kasih karunia Allah terus mengubahkan kita, dan rasakanlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hidup kita setiap saat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena perenungan hari ini Engkau tuntun kami untuk benar-benar membuka ruang kehidupan kami, totalitas hidup kami, menikmati kasih karunia-Mu, sehingga Engkau berkenan memberikan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Situasi sulit bisa saja kami hadapi, tetapi kami punya kekuatan, kan Engkau memberikan kami damai yang melampaui segala akal. Tilik semua kami yang setia mengikuti program ini Tuhan. Hari ini biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi kami. Meski kami menghadapi tantangan pergumulan di keluarga, dalam pekerjaan, pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan. Tapi kami mau membuka diri supaya damai sejahtera memenuhi kami, memelihara kami Tuhan, sehingga kami punya kekuatan untuk melangkah di hidup kami sesuai dengan terang firman. Tuhan berkati Jemaat Maranatha Selatan, kolom 1 sampai kolom 27, semua pelayan khusus, semua perangkat pelayanan, jemaat yang ada, badan pekerja majelis jemaat yang ada diberkati. Semua yang setia mengikuti program renungan harian keluarga ini, di dalam Jemaat Maranatha, di luar Jemaat Maranatha, bahkan sampai di luar negeri ya Tuhan. Tuhan Engkau berkati. Biar kami menikmati damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu di dalam berbagai situasi yang kami hadapi. Pun di situasi tersulit, tetap kami merasakan itu karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu, Christian dan Hilkia, yang bekerja di belakang layar untuk edisi ini Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu. Masa depan mereka, Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan. Siap kami melanjutkan aktivitas kami di hari ini, di dalam damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian ibadah kita hari ini di Kamis 6 Juli 2023. Saya mengajak untuk kita terus mengikuti program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemim Maranatha Selatan. Saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya saat ini, kiranya boleh like, share, dan subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang yang boleh diberkati dengan program ini. Kritik,
dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.